Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nama saya Muhammad Fajir Sabilillah dengan NIM 202311012. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas yang berkaitan dengan return dan RES. Bisa kita lihat di sini ada 4 soal. Yang pertama, Anda membeli 172 saham perusahaan CBA dengan harga $56 per saham selama setahun. Harga saham naik menjadi $84 per saham dan Anda menerima dividen sebesar $265. Hitunglah return sederhana dari investasi Anda. Nah, yang kedua yaitu Anda membeli obligasi dengan nilai nominal 3.000 dan tingkat bunga tahunan 9%. Anda merencanakan untuk menyimpan obligasi ini selama 4 tahun. Hitunglah return tahunan yang diharapkan. Yang ketiga, Anda membeli 435 saham perusahaan DEF dengan harga $55 per saham selama 3 tahun. Harga saham turun menjadi $35 per saham dan Anda menerima dividen total sebesar $800. Hitunglah return terkumulatif dari investasi Anda. Dan soal yang terakhir yaitu Anda membeli 1.500 saham perusahaan ABC pada harga $150 per saham. Setelah 6 bulan Anda menjual saham tersebut dengan harga $110 per saham dan menerima dividen sebesar $550. Hitunglah return logaritmik dari investasi Anda. Pada soal selanjutnya kita memiliki 2 data investasi selama 5 tahun, masing-masing investasi 5 tahun ya. Di sini kita diperintahkan untuk menghitung deviasi standar dari return tahunan untuk kedua investasi A dan B sebagai pengukuran risiko. Baik, kita langsung ke soal nomor pertama. Diketahui harga awal sebesar $56, harga akhir $84 dan pendapatan atau dividen sebesar $265. Yang ditanyakan yaitu berapa returnnya. Maka rumus yang kita gunakan yaitu return sama dengan harga akhir dikurang harga awal ditambah pendapatan per harga awal dikali 100%. Maka kita masukkan 84 kurang 56 ditambah 265 per 56 dikali 100%. Maka hasilnya 5,232 dikali 100% yaitu 523,2%. Selanjutnya soal nomor 2. Diketahui harga awal $3.000, tingkat bunga 9% dan jangka waktu pembayaran selama 4 tahun. Nah, ditanyakan yaitu return tahunannya. Penyelesaiannya yaitu kita mencari pengembalian total dulu, di mana kita mengkalikan nilai awal dengan tingkat bunga. Setelah itu kita mengkalikannya dengan jangka waktu. Maka $1.000 dikali 0,09 dikali 4. 90 kali 4 hasilnya dengan $360. Maka return tahunan yaitu pengembalian total dibagi dengan nilai awal per jangka waktu. Maka kita masukkan angkanya 360 dibagi 3.000 per 4. 360 dibagi 3.000 sama dengan 0,12 dibagi 4 sama dengan 0,03 atau kita ubah menjadi 3%. Maka return tahunannya itu 3%. Untuk soal ketiga, diketahui harga awal $55, harga akhir $35, jangka waktu 3 tahun dan pendapatan $800. Yang ditanyakan yaitu return terkumulatifnya. Maka penyelesaiannya yaitu rumusnya return terkumulatif sama dengan harga akhir dikurang harga awal ditambah pendapatan per harga awal dikali 100%. Maka kita masukkan angkanya 35 dikurang 55 ditambah 800 per 55 dikali 100%. Maka 780 per 55 dikali 100%. Hasilnya yaitu 14,181 dikali 100%. Hasilnya 1418,1%. Itulah return terkumulatifnya. Nah, untuk soal keempat, diketahui harga awal $150, harga akhirnya $110, pendapatan atau dividennya sebesar $550. Yang ditanyakan yaitu return logaritmiknya. Maka penyelesaiannya yaitu ln
buka kurung harga akhir ditambah pendapatan per harga awal. Maka 110 ditambah 550 per 150 hasilnya 660 per 150. Maka logaritmik 4,4 yaitu 1,481. Itulah return logaritmiknya. Untuk soal berikutnya, langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita menghitung nilai min atau rata-rata dari setiap investasi kita. Maka investasi A 17% ditambah 2% ditambah 8% tambah 26% ditambah 5% per 5. Hasilnya 11,6%. Begitu pula investasi B 11% ditambah 3% ditambah 8% ditambah 4% ditambah 2% per 5. Hasilnya 5,6%. Untuk langkah kedua kita menghitung deviasi standarnya. Yang mana kita untuk setiap investasi per tahunnya kita kurangi dengan hasil nilai minnya. Terus kita pangkat duakan seperti gambar di layar ini ya. Terus kita bagi 5 dan kita akarkan. Oke. Nah, untuk investasi A itu hasilnya 385,2 per 5 akar kuadrat. Maka kita bagi menjadi 77,04 akar. Maka kita akarkan menjadi 8,777%. Itu untuk investasi A. Nah, untuk investasi B hasilnya yaitu 57,2 per 5. Hasilnya 11,44 akar kuadrat. Maka hasilnya 3,382%. Jadi deviasi standar untuk investasi A adalah sekitar 8,77% dan investasi B adalah sekitar 3,38%. Investasi A memiliki deviasi standar yang lebih tinggi yang mengindikasikan bahwa investasi A memiliki risiko yang lebih tinggi dibanding dengan investasi B. Itulah tadi video dari saya, Muhammad Fajri Sabilillah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.